Dan sampai detik ini Mas Bram masih suami aku. Suami? Yakin? Suami kok nggak pakai cincin ya? Dicerai kali. Astagfirullahaladzim, istighfar kamu Karin, istighfar. Kamu bisa nggak sih sayang dan peduli sama anak kamu sendiri? Kita itu di sini semua pengen anak itu lahir dengan selamat, Karin. Apalagi sekarang Mas Bram sudah mengizinkan Mbak Muslimah untuk merawat anak itu jika anak itu lahir. Barusan bilang, Mus, Mas Bram mengizinkan kamu untuk merawat bayi yang ada di kandungan Karin. Iya, Mbak Hana. Karena Mas Bram tidak mau merawat anak itu. Kenapa Mas Bram nggak membicarakan masalah sebesar ini sama aku dulu? Mbak Hana bisa lihat sendiri kan? Mas Bram ternyata udah nggak anggap lagi Mbak Hana sebagai istrinya. Buktinya, hal penting soal kandungan aku aja dia nggak ngomong sama Mbak. Dia malah ngomong ke orang lain. Enggak gitu, Mbak Hana. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Enggak mungkin. Pasti Mas Bram cuman lupa, makanya dia nggak bicara sama aku. Tapi ya apapun itu, kalau Mas Bram memang tidak ingin merawat bayi yang ada di kandungan kamu, aku tetap akan menjadi orang yang adopsi bayi kamu. Mbak Hana, Mbak Muslimah, kalian berdua jangan mimpi ya. Aku nggak akan biarin anak aku dirawat sama kalian berdua ataupun diadopsi sama kalian. Mama mertua aku juga nggak akan biarkan anak ini jatuh ke tangan kalian berdua. Apa kita ngomong lagi sama Karin? Aduh, ngapain lagi sih kalian berdua? Mau masuk lagi, hah? Mau ngapain lagi? Karin beneran deh, sebaiknya kita ke dokter. Sekarang udah waktunya kamu untuk kontrol bayi kamu. Jadi mendingan sekarang kamu berangkat sama Mbak dan Mbak Mus juga. Ayo kita temenin kamu. Iya, Karin. Kita semua khawatir. Khawatir, iya. Khawatir sama bayi aku. Seharusnya yang khawatir itu Mas Bram. Bukan kalian berdua, ini anaknya Mas Bram. Bukan anak kalian berdua juga kan? Ngapain kalian khawatir kalau ada maunya? Karin, kamu bener banget. Bayi di dalam kandungan kamu itu adalah bayi Mas Bram juga. Dan sampai detik ini Mas Bram masih suami aku. Suami? Yakin? Suami kok nggak pakai cincin ya? Dicerai kali. Karin, kamu itu nggak baik ngomong seperti itu. Kita semua di sini sangat wajar kalau kita peduli sama bayi kamu itu. Apalagi Mbak. Mbak ini kan calon ibu angkatnya Karin, dan Mbak bisa merawat anak itu dengan baik. Tapi aku heran sama kalian berdua. Kok ngotot banget pengen ngadopsi anak aku? Aku ini ibunya, bukan kalian berdua. Capek jelasin sama kalian. Gak mudah-mudah. Astagfirullahaladzim. Karin benar-benar tambah besar kepala Mbak. Semenjak dia itu tinggal sama Tante Widya. Udah mendingan sekarang kita bicara sama Mas Bram aja masalah ini. Kamu bisa nggak sih sayang dan peduli sama anak kamu sendiri? Kita itu di sini semua pengen anak itu lahir dengan selamat, Karin. Apalagi sekarang Mas Bram sudah mengizinkan Mbak Muslimah untuk merawat anak itu jika anak itu lahir. Mbak Muslimah udah ngomong sama Mas Bram.
Berarti mereka udah ketemu dong sama Mas Bram. Dan mereka juga udah tahu Mas Bram ada di mana. Berarti yang aku lihat di pesantren itu bener-bener Mas Bram. Ya aku yakin banget itu Mas Bram. Tapi gimana caranya ya? Aku harus mancing Mas Bram supaya Mas Bram bisa keluar dari pondok pesantren itu. Mus, jadi kamu udah tahu tentang kondisi bayi yang ada di kandungannya Karin? Iya Mbak Hana. Dan aku itu sangat khawatir sekali sama keadaan bayinya Karin. Apalagi kalau sekarang Karin itu nggak bisa menjaga kesehatan kandungannya. Aku takut kesehatan bayinya juga semakin menurun, Mbak. Mus, bukannya apa-apa, tapi mendingan kamu pikirin lagi deh untuk keputusan kamu untuk adopsi anak bayi itu. Mbak Hana kenapa ngomong seperti itu? Aku itu udah ngerasa deket Mbak dengan bayinya Karin. Walaupun bayi itu nggak tumbuh di rahim aku, tapi entah kenapa aku tuh seperti mempunyai ikatan batin dengan bayi itu. Makanya aku berharap jangan sampai Karin itu menggugurkan bayinya. Jadi kamu kira kalau aku nggak bisa terima bayi dari hasil perselingkuhan Mas Bram dan Karin? Gitu maksud kamu? Apa? Enggak Mbak Hana, aku sama sekali nggak bermaksud untuk ngomong seperti itu. Aku cuma ngomong kenyataannya aja Mbak. Ya tapi tempat yang baik untuk bayi itu adalah bersama keluarganya. Meskipun aku bukan ibu kandungnya, tapi Mas Bram adalah ayah dari bayi itu. Bayi itu akan lahir dalam kondisi dimana kemungkinan besar dia tidak akan normal. Jadi sebaiknya dia juga dirawat dengan orang yang sudah punya pengalaman dan bisa merawat bayi itu dengan baik. Jadi Mbak Hana ragu sama aku? Bukan maksud aku itu, Mus. Mbak Hana, seorang perempuan itu untuk menjadi seorang ibu tidak harus melahirkan seorang anak, Mbak. Dan seorang perempuan itu untuk menjadi seorang ibu yang baik juga bukan berarti dia harus punya pengalaman untuk membesarkan anak. Kita bisa lihat kan Mbak, banyak perempuan yang sudah mengandung tapi mereka malah membuang anaknya. Bahkan ada perempuan yang sudah melahirkan anaknya sendiri dan coba untuk membesarkannya, tapi buktinya anak itu gak bahagia jika bersama di dekat orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas. Bunda. Muslimah, kamu ajak aku ke sini karena ada Hana. Iya Mas. Bunda, kamu datang jenguk aku ya. Rosi di mana? Aku kangen banget sama Rosi. Maaf aku harus permisi karena banyak yang mesti aku kerjain. Jangan, Mus. Aku mau kamu ada di sini supaya kamu juga bisa mendengarkan pembicaraan aku dengan Mas Bram. Mas, kamu kenapa nggak diskusi dulu sama aku sih? Untuk masalah sebesar ini harusnya kamu bicara dulu dengan aku. Masalah apa, Bunda? Kamu memberikan hak asuh bayi Karin kepada Muslimah. Mas, ini adalah hal yang sangat besar dan kamu gak minta pendapat aku. Kamu kan udah tahu kalau aku yang mau adopsi bayi itu. Kenapa jadi sekarang kamu memberikan hak asuh kepada Muslimah? Bunda, nggak seperti itu Bunda. Aku cuma mikir, aku nggak mau bebanin kamu lagi Bunda. Kamu gak mau ngebebanin aku atau kamu gak percaya aku bisa merawat bayi kamu, Mas? Nggak begitu Bunda, beneran Bunda jangan tersinggung. Aku
aku cuma mikir mungkin ini adalah jalan terbaik buat kita semua, Bunda. Karena aku nggak mau berurusan lagi sama Karin. Bunda tolong ngerti, mungkin ini. Mas, dari dulu sejak bayi itu ada sampai sekarang kamu tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Bahkan kamu ingin menggugurkan bayi itu. Iya Bunda, tapi kan Dan sekarang kamu ingin memberikan bayi itu kepada orang lain. Di mana pertanggungjawaban kamu? Di mana? Bunda, aku tahu Bunda. Aku tahu aku salah. Aku khilaf waktu itu. Aku panik Bunda. Aku nggak tahu mau gimana lagi, makanya Makanya kalau kamu tahu kamu salah, kamu tahu kamu khilaf, jangan mengulangi kesalahan kamu lagi. Aku nggak mau tahu, Mas. Pokoknya apapun yang terjadi, saat bayi itu lahir, aku yang akan mengasuh bayi itu. Kamu paham? Jelas? ya. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslimah, aku benar-benar minta maaf ya. Harusnya aku bicara sama Hana dulu. Aku minta maaf.